Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan pemirsa kali ya di YouTube soalnya. Jadi ini statement kami mengenai 2045, artinya kami menolak 2070 rencana yang molor dan malas dari pemerintah. Kenapa 2045? Anggaplah itu romantisme, tapi juga ini juga menandakan bahwa kita memang politik kita sedang toksik. Jadi mungkin dari Cambridge Analytica, Trump, Brexit, Duterte, uh, apa Bolsonaro dan segala macam, mungkin di negara Anda juga mungkin sama populismenya gitu ya. Jadi ini menandakan bahwa kita perlu melakukan investasi dan membalikkan situasi besar-besaran pasca 2004, 2002, pasca Pilpres mendatang. Artinya kemudian adalah kita perlu untuk mulai dari sekarang mempertimbangkan apa yang harus dilakukan agar pasca Pilpres nanti kita sudah pada posisi yang lebih baik dan memungkinkan kita menuju Indonesia yang lebih baik. Ini ini screen-nya oke. Ini kami akan fokus pada sumber daya alam. Jadi kami membagi beberapa sektor yang paling utama gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya Ketahanan Indonesia, kami berharap kemudian mendorong tutupan hutan alam tersisa saat ini dimanapun dia, mau di pekarangan Anda, mau di luar kawasan hutan, itu mestinya dilindungi. Karena sekarang ada sekitar 7 jutaan hektar hutan alam Indonesia di luar kawasan hutan. Jadi bukan berarti kalau di luar kawasan hutan bisa kita rusak gitu ya. Jadi 89 juta ini harusnya kita lindungi. Itu satu posisinya di kehutanan. Yang kedua adalah bagaimana kita memulihkan ekosistem yang udah kadung rusak, yang kalau masih mungkin. Jadi kalau kami sekarang ini mungkin sebulan depan kami akan launching satu platform yang salah satunya yang perlihatkan tutupan lubang tambang tahun demi tahun yang ternyata bertambah. Sekarang hampir 400.000 lubang tambang di Indonesia Raya. Di izin tambang kita ada 11 juta hektar dan ada 3 juta hektar itu hutan alam. Jadi kita harus memastikan itu tidak merusak hutan alam kita. Dan ada sekitar lahan kritis 14 juta hektar. Yang ketiga dari kehutanan adalah kita perlu memastikan bahwa hutan kita bukan empty forest. Karena misalnya kita lihat di Kerinci Sebelat, hutannya bagus tapi badak Sumateranya hilang. Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional, kita tidak pernah menemukan lagi laporan akademik yang mengatakan masih ada badak Sumatera di sana. Jadi juga kita nggak bisa berbangga bahwa kita masih punya banyak tutupan hutan kalau spesiesnya hilang. Jadi kepunahan merupakan salah satu masalah serius di Indonesia, apalagi kita adalah negara tertinggi dengan ancaman kepunahan di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Yang paling menyedihkan adalah salah satunya keadilan akses bagi masyarakat. Karena 93% alokasi perizinan untuk kehutanan Indonesia itu kepada korporasi. Kurang dari 7% kepada masyarakat lokal. Ini harus kita balik. Itu di kehutanan karena waktunya 5 menit. Jadi kemudian yang kedua juga adalah masuk ke tambang dan energi. Kita rasanya tidak mungkin mengatakan no kepada tambang. Kita bagaimanapun kita butuh beberapa barang dari tambang. Jadi tapi yang bisa kita lakukan adalah paling tidak memperlama kehabisan komoditasnya. Dan itu cara terjadi adalah kita perlu mengedepankan kebutuhan dalam negeri. Kita stop berbangga kita punya ekspor besar karena kita hanya mengekspor raw material. Terus dilakukan kepada pelaku yang kredibel. Jadi kalau ada perusahaan yang melanggar hukum mestinya cabut. Jadi kita blacklist itu mestinya kita punya. Ini kita nggak punya sekarang. Apalagi saat ini politik kita, penguasa dan pengusaha itu agak susah kita bedakan yang mana gitu ya. Pengusaha batu bara ternyata jadi menteri, atau jadi presiden, bukan, sorry. Jadi anaknya kali, enggak. Jadi banyak menteri-menteri kita yang justru pengusaha. Dan itu membuat kebijakan kita cenderung kemudian mengutamakan investasi yang menurut versi mereka, karena mestinya investasi jangka panjang. Jadi ini mesti kita balik. Harusnya adalah yang kredibel saja yang ada di bisnis sumber daya alam kita. Perspektifnya mestinya sepanjang mungkin. Lalu kemudian saat ini kita quit coal. Jadi udahlah, batu bara stop PLTU baru, stop izin tambang batu bara baru. Pada izin tambang yang udah ada, kalau udah ada lubang tambangnya hanya di situ saja. Kemudian stop ekspor batu bara, karena itu bukan komoditas tapi itu energi, itu adalah ketahanan nasional. Lalu kemudian kita berharap kemudian batu bara kita paling tidak lebih lama, karena hitungan di Auriga
Kalau kita dengan trade ekspor seperti sekarang dan kemudian kebanggaan pemerintah menambang batu bara sedemikian tinggi, tetap hitungan kami 2026 kita udah harus impor batu bara, sementara kita punya banyak PLTU yang baru bangun. Jadi jangan berbangga kalau Anda mengekspor banyak, apalagi barang mentah. Lalu kemudian redesign energi nasional. Mestinya energi Indonesia itu basisnya per pulau. Jawa itu mestinya jangan ada PLTU. Di Jawa paling tidak ada banyak banyak geotermal, mestinya itu dimaksimalkan. Di Pulau Papua karena penduduknya dikit, mestinya jangan energi masif. Gitu-gitu. Jadi hitungannya mestinya per pulau kecil, mestinya hitungannya lebih kepada renewable yang lebih masuk akal. Jadi mungkin kalau Kalimantan Timur bisa saja batu bara, tapi hanya Kalimantan Timur, jangan perluas kemana-mana. Jadi potensi lokalnya diutamain. Nah, going renewable artinya juga harus memastikan ada harmonisasi pada kebijakan dan regulasi. Jadi tadi saya udah banyak, apalagi kemudian sekarang regulasi kita pada renewable itu cenderung sebenarnya menghambat kedatangan renewable karena lebih mengutamakan subsidi pada energi batubara yang banyak sedang berada di penguasa. Jadi ini korupsi politik kita yang menjadi masalah kita saat ini. Lalu kemudian memperbesar alokasi pembiayaan dan investasi pada energi terbarukan. Caranya bagaimana? Adalah bikin kebijakan dan kalau perlu memang ada subsidi untuk ke sana. Jadi kelihatan keberpihakan negara ke energi terbarukan sehingga kemudian harapan kita akan 2045 bisa mayoritas di renewable. Apakah bisa? Anda sekalian yang membuktikannya nanti atau melakukannya. Lalu kemudian sawit selama ini kita selalu berbangga juga dan itu kami barusan selesai mengukur dan tahun demi tahun 3 juta hektar hutan alam tahun 2000 menjadi sawit 2019. Tapi yang saat ini ternyata kemudian kita bahkan nggak punya data dan data detail berapa sih petani sawit Indonesia. Bung Temar, waktunya habis. Silakan buat pernyataan ini penutup. Oke, ini adalah penguatan Pakubun Rakyat, ini sawit industrialisasi, lalu kemudian penutupnya lah ini. Jadi penegakan hukum mestinya kita arahkan untuk membersihkan toksik-toksik itu, tapi juga penegakan hukum mestinya berperspektif pada pemulihan. Jadi jangan bangga 3 gubernur Riau di penjara kalau hutan Riau rusak atau alam Riau tetap rusak. Jadi ini mudah-mudahan bisa memberikan bantuan arah Indonesia ke depan. Terima kasih, Bung Jalal.